Shalom, selamat siang. Kembali lagi saya dengan Agus Silaban. Saat ini saya bersama dengan Bapak yang keren bajunya, Dwin Foundation. Silakan Pak, perkenalan supaya pemirsa semua mengenal Bapak. Oke ya, selamat siang, selamat datang Pak Agus di Dwin Foundation. Kita sangat berterima kasih sudah bisa dikunjungi, soal di sini. Dengan maksud tujuan mungkin sama, kita ingin generasi kita ini terhindar dan selamat dari paparan narkoba ya. Untuk perkenalan, saya Dev Yulianto, dipanggilnya Bro Dev. Saya selaku pengurus Yayasan Dharma Insani atau dipanggil Foundation Bangka Belitung yang berdiri sejak tahun 2016 sampai 2020 sekarang, alhamdulillah. Dan saya punya istri 1, anak 3. Saya juga dulunya mantan pecandu juga 16 tahun, dari rehabnya di Bogor. Dan alhamdulillah 2017 saya mengabdi di Dwin ini sampai sekarang, dan dari staf biasa jadi program manager di pimpinan cabang, akhirnya jadi ketua. Jadi itu perkenalan singkatnya. Saya alhamdulillah punya kedua orang tua masih hidup, mertua kedua juga masih hidup, dan sekarang didukung sama istri untuk bangun mengurus yayasan ini. Dan sampai sekarang masih proses menjaga pemulihan Cafe Edit. Istilahnya tobat lah kalau bahasa orang awam, kan, tobat selama 4 tahun lebih. Itu perjalanan singkatnya. Oke, berarti pemirsa yang bersama dengan saya ini Bro Dev disebutnya. Beliau sekarang ini ketua daripada Dwin Foundation ya. Nah sekarang Bro Dev kan tadi kan cerita bahwa kemarin itu dulu itu kan mantan pemakai. Nah pertanyaannya ialah kenapa bisa jatuh dalam memakai narkoba? Awalnya sih gini, ini sedikit panjang Pak ya. Ya. Awalnya saya tahun 2000 itu masih masuk SMA ya, masuk SMA tahun 2000 Somalia. Sebelum 2000 itu saya masih mengenali oh ini ganja, oh ini iPhone, oh ini tramadol. Cuma pengenalan, belum mau coba, hanya mau ngerokok dan minum pun nggak banyak. Kalau habis minum itu lucu Pak, pulang ke rumah selalu di jeruk nipis biar nggak bau sama orang tua kan. Oh gitu. Masih kucing-kucingan gitu. Nah setelah saya tahun 2000 saya pindah ke SMA-nya, SMA Setiabudi Simaliyat. Disitulah saya dari kelas 1 cobanya makin serius, penasaran makin serius. Kelas 2 makin. Nah kelas 1 kelas 2 masih prestasi di sekolah, tapi masih kucing-kucingan gitu. Nah rokok malam doang gitu kan, pulang sekolah doang rokok. Nah, terus ketemu teman-teman itu seminggu sekali palingnya itu, jadi belum intens ya menggunakan. Nah setelah kelas 3 SMA 2003-2004 itu baru mulai alkoholnya ke tempat hiburan malam, udah mulai bandel lah, mulai nggak pulang ke rumah, mulai sneaky-in uang gitu kan, atau menggelepin uang gitu kan, mulai minta kirim uang terus, rutin minta kirim uang, dan mulai keanehan itu di situ. 2003-2004. Nah lulus SMA saya ingin mendaftarkan diri di sekolah polisi, gagal, makin stres, makin jatuh, makin masuk ke lembah itu, makin nggak terima diri, makin lembah itu kan. Masuk lagi IPDN nggak dapat juga gitu. Jadi makin karena kegagalan tadi makin mengenal ekstasi. Tadinya belum kenal ekstasi, jadi kenal ekstasi. Nah setelah itu kuliah juga di Jogja, ngambil fakultas hukum. Tapi pergaulan saya ke tempat hiburan malam, berjudi, minum-minuman. Nah mulai ekstasi itu makin menggiurkan, menggunakan ekstasi itu bagus gitu kan, karena di kota besar ya. Nah ekstasi itu, jadi menggunakan ekstasi, terus nikah, pulang ke Bangka karena dianggap gagal kuliah, ngabisin duit kata orang tua. Pulang nikah, setelah nikah
Berapa bulan saya berhenti, cuma hitungan hari lah setelah berhenti. Terus dapat kerjaan, ngelamar tes PNS di formasi Pol PP, lulus. Nah, gembira itu membuat saya menjebak lagi. Gembira lulus PNS tadi menjebak lagi, makin happy menggunakan investasi tadi. Dan memang orang tua lagi ada waktu itu di Timah, Bapak Kolektor Timah. Jadi nunggu dari diklat PNS itu kan, CPNS itu waktu kosong, jadi nggak ada kegiatan. Saya isi dengan mabuk-mabukan, makin parah menggunakan ekstasi. Setiap biasanya bulan tuh 3 kali, ini sudah setiap hari, setiap malam ke kafe, setiap malam ke kafe. Jadi dapat uang itu kerja TI, punya tambang dulu kan, punya TI tambang profesional, TI tambang rakyat, hanya untuk itu aja hasilnya. Happy dari kafe itu, perempuan itu kan. Nah, bersingkat cerita, menggunakan ekstasi sampai saya dipecat 2012 PNS-nya, karena saya udah disiplin mengenal sabu tadi 2008, 2007, 2008, 2009 udah mengenal sabu, tapi belum parah gitu, masih imbang dengan ekstasinya gitu. Jadi setelah 2010 saya benar-benar menghilangkan ekstasi. Saya nyabu terus sampai saya malas kerja PNS. Apa titik baliknya Pak? Jadi Bapak malas untuk pakai narkoba? Sebenarnya nggak malas pakai narkoba lagi. 2016 itu setelah saya merasakan udah banyak harta yang hilang, istri udah makin menjauh, anak makin menjauh, gitu kan. Karir saya udah nggak bisa lagi dipertahankan PNS. Saya makin parah menggunakan narkoba, nggak ada titik balik untuk berhenti sebenarnya. Tapi karena orang tua yang udah ikutan parno, ikutan cemas, panik, takut apa ya, saya ditangkap polisi itu udah berapa kali masuk sel Polres ya. Oke, nggak sampai ke sini kan. Ya. 2016 itu benar-benar ibu udah capek, didatengin teman yang preman, didatengin anggota yang apa nagih saya makan nggak bayar gitu kan. Jadi aduh, inilah makin gelap, makin jalan tuh nggak nampak lagi, nggak ada cahaya dalam kehidupan. Akhirnya saya putuskan hanya satu kesempatan, ada harapan di ibu saya. Ibu saya, cobalah kamu rehab, ibu minta tolong, mohon lah gitu kan. Kamu udah nggak bisa lagi ini, udah bukan Devi yang dulu. Ya udah ikut kemauan ibu rehab, ikut psikotes di rumah sakit jiwa, gila nggak nih anak gitu kan. Ya. Jadi ibu ikut sedih, anaknya diponis gila gitu kan. Jadi di tes psikotes di rumah sakit jiwa enggak, alhamdulillah kejiwaan baik, bagus. Dan jadi karena ketergantungan tadi, saya tes urin negatif. Tes urin negatif. Tapi saya mengakui saya kalau nggak pakai saya demam, pilek, bersin, gitu. Macam-macam penyakit. Sakau ya. Iya kayak sakau kalau sakitnya kan. Jadi dari rumah sakit jiwa sama PNK Koba pilih mau rehab di Bogor apa rehab di Batam. Saya pilih di Bogor. Karena itu bukan pulau darat, masih ada kepikiran kaburnya gitu kan. Masih ada pikiran ingin makainya gitu kan. Kalau nggak tahan kabur pakai lagi gitu kan. Nah, masih belum ada niat berubah gitu Pak, hanya mengikuti keinginan orang tua, keinginan ibu. Nah setelah itu saya direhab di sana di Bogor selama 6 bulan lebih, hampir 8 bulan sampai entry-nya. Setelah itu saya pendalaman materi OJT. Nah selama 3 bulan lebih, 2017 awal saya pulang ke Bangka, langsung ke BNN ditanya kerjaan ada enggak, untuk menjaga circle ya, untuk menjaga lingkaran saya biar tetap saya aman, tidak kambuh. Kan dapat dukungan dari istri kan, anak. Terus saya datang ke Duin melamar, pas lagi cari putra daerah di Duin ya. Saya melamar di Duin rehab ini. Nah, terima langsung karena lagi cari putra daerah, dan saya pun nggak menanyakan gaji, nggak menanyakan apa. Saya hanya ingin menjaga pemulihan saya tetap aman di circle-nya gitu kan. Nah, di situ dapat dukungan, dan di situ saya bukan hanya ini, dapat hukuman lagi dari ibu. Saya tidak diperbolehkan pulang ke rumah selama 2 tahun. Karena orang tua, keluarga yang lain-lain pun udah mengalami trauma, stigma, fobia, panik kalau saya pulang gitu. Udah macam-macam pikirannya. Jadi saya ikutin kemauan ibu. Saya nggak dikasih pulang 2 tahun.
Pulang pun kalau pagi datang ke rumah ibu, sore suruh balik lagi ke tempat rehab. Malu mereka ketakutan gitu kan. Ya udah saya ikutin. Nah, karena kita nurut orang tua lah Pak, itulah. Karena kita nurut orang tua ya, berkahnya Ya. luar biasa, maha dahsyat. Jadi saya ikutin, saya standby di sini, ada nggak ada kerjaan saya di sini. Dan alhamdulillah dari staf biasa konselor, lulus klien, naik jadi program manager, baru naik lagi jadi pimpinan cabang. Dan alhamdulillah sekarang di tahun keempat ini udah jadi ketua yayasan. Wow, ngurus gitu. luar biasa Bro Dev. Nah, sekarang Bro Dev, pesan-pesan Bro Dev untuk masyarakat Bangka Belitung supaya tidak pakai narkoba Bro Dev. Dan pesan dari Bro Dev supaya orang yang pakai narkoba supaya tidak pakai narkoba lagi. Kira-kira. Setuju, saya setuju dengan Pak Agus. Gini, sebelum saya berpesan dengan masyarakat Bangka Belitung ini, ya, masyarakat Indonesia lah pada umumnya, khususnya Bangka Belitung. Ya. Pertama, Bangka Belitung ini udah menjadi bencana untuk korban narkoba. Bencana. Itu. Kenapa saya bilang bencana? Karena di pelosok-pelosok daerah udah banyak yang terpapar. Bukan lagi hanya coba-coba, bukan lagi hanya ini, korban udah jadi pecandu semua, udah ketagihan semua, baik dari komik, baik madol, dextro, torpedo gitu, pil-pil itu kan. Saya ada pengalaman di sini, yang parah itu banyak obat-obatan dan lain-lain. Terus dibilang bencana juga, itu sel tahanan di sport di Bukit Semun, di Silindung, di Penuh kapasitas ya. Kapasitasnya udah over semua gitu. Jadi saya bilang ini udah bencana. Kalau dihitung lagi itu ada yang candu pembalut gitu kan, yang aneh-aneh gitu. Nah, belum lagi yang candu online, game online apa macam. Pesan saya buat masyarakat ya, sadar gitu kan, sadar gitu kan, kita ini lagi bahaya, diserang atau dijajah oleh narkoba ini sendiri. Kita belum merdeka, ini bulan Agustus. Kita belum merdeka sebenarnya. Karena masyarakat kita masing-masing, setiap daerah itu pasti punya pecandu-pecandunya, pecandu narkobanya, pecandu gamenya. Jadi kita belum merdeka. Jadi kita masih dijajah. Terlihat dari kapasitas sel tahanan, gitu kan? Terlihat dari jumlah rehab ini masih kurang. Sebenarnya masih kurang. Kalau saya memang benar banyak ini penuh Pak rehab ini. Kalau banyak yang nggak saya rawat jalan. Ya. Jadi saya udah 4 bulan saya panikan rawat jalan. Kalau saya mau programkan setahun itu penuh ini, nggak muat kapasitas rehab kita ini. Jadi rumah sakit jiwa juga penuh. Yang dari BNN juga ngedatang juga udah penuh gitu kan. Jadi udah bencana. Nah, alhamdulillah sih penanganan pemerintah udah bagus. Dari Provinsi Bangka Belitung juga udah mendirikan rehab medis yang ada di Sungai Liat di belakang SJ, rehab medis. Dan kita kan rehab sosial, dan kita juga disambung pemerintah juga ada 3 yang rehab sosial ini yang dari Kemensos, gitu kan, termasuk UIN. Nah, alhamdulillah sama pergerakan BNK, BNP, organisasi ASN itu udah bergerak semua Pak. Nah, pesan saya sih segera sadar dan banyak kampanye orang tua, jangan dibiarkan. Kalau ada yang udah jadi korban, udah kelewatan, udah aneh, segera datang ke institusi wajib lapor terdekat, entah itu Puskesmas, entah itu Keduin sendiri, kita siap melayani 1x24 jam. Itu pesannya Pak. Oke, jadi pemirsa sekalian, tadi obrolan singkat dengan Bro Dev bahwa pesannya ialah kita harus sadar, bagi para pemakai sadar bahwa narkoba itu bukan jahat, tetapi sangat jahat, dan itu kejahatan yang extraordinary. Karena itu orang-orang tua semua kalau tahu anaknya pengguna narkoba, mari, ayo, seperti tadi Bro Dev sampaikan, bawa ke IPWR atau Yayasan Foundation, Duin Foundation siap untuk menerima dan merehabilitasi. Benar Pak? Oke, karena itu pemirsa, saya ucapkan untuk selamat siang dan tetap jaga kesehatan, stop narkoba supaya Bangka Belitung bersih dari narkoba. Stop narkoba. Prestasi yes. Yes. Oke.